Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadia Odioski. Saya dari jurusan Ilmu Politik semester 5 angkatan 2019. Nah, di sini saya ingin membuat video tentang pemaparan materi untuk tugas UAS mata kuliah Gender dan Politik. Yang dimana saya di sini ingin menjelaskan mengenai gender dan juga budaya. Nah, adanya peran gender di antara laki-laki dan juga perempuan mungkin nampaknya banyak ataupun ada di setiap budaya. Nah, kita tahu bahwasanya banyak sekali penjulukan ataupun istilah yang muncul mengenai perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Yang dimana adanya perbedaan ini terjadi baik itu dalam kontrol emosi ataupun dari segi kekuatan dan lain sebagainya. Nah, adanya budaya patriarki di dalam sebuah budaya juga menyebabkan terjadinya bias gender yang dimana kaum laki-laki ini berada di atas kaum perempuan, ataupun dengan kata lain bahwasanya kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan dan kaum perempuan berada di bawah kaum laki-laki, yang dimana mereka ini, kaum perempuan ini, menjadikan mereka itu mudah dikendalikan oleh kaum laki-laki. Nah, oleh adanya budaya patriarki ini juga menyebabkan beberapa sebab akibat. Yang pertama yaitu adanya pembatasan ruang sosial terhadap perempuan. Nah, mungkin adanya pembatasan ruang sosial ini menyebabkan juga para perempuan ini ataupun para kaum perempuan ini sangat sulit ataupun dibatasi dalam ruang sosialnya. Mungkin mereka juga kesulitan dalam bersosialisasi di masyarakat karena adanya pembatasan ruang sosial ini. Mungkin ketika tidak adanya pembatasan terhadap ruang sosial ini, mereka juga dapat menggali potensi ataupun ibaratnya potensi diri mereka lah di ruang sosial. Nah, terus yang kedua itu adanya pembatasan ataupun sulitnya mereka mendapatkan jabatan publik dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk jabatan publik ini sendiri kita tahu bahwasanya biasanya di seorang pemimpin itu, baik itu di ruang politik maupun ruang publik itu biasanya dipimpin oleh kaum laki-laki. Nah, mungkin seandainya ketika kaum perempuan mendapatkan hak mereka ataupun mendapatkan hak untuk menduduki jabatan publik ataupun jabatan di politik, mungkin mereka dapat memimpin juga seperti halnya yang dilakukan oleh para laki-laki. Nah, mungkin saya akan mengambil contoh di wilayah Pulau Jawa. Nah, di wilayah Pulau Jawa sendiri hingga saat ini laki-laki itu masih dicitrakan sebagai seorang pemimpin dan perempuan dicitrakan sebagai orang yang dipimpin. Nah, mungkin di sini adalah laki-laki itu merupakan seorang pemimpin, baik itu pemimpin di keluarga ataupun lain sebagainya. Nah, lalu perempuan ini adalah orang yang dipimpin oleh laki-laki ini. Mungkin istilah kecilnya seperti seorang suami dan istri. Nah, mungkin lalu pola hubungan yang terjadi di antara laki-laki dan perempuan ini di wilayah Jawa mungkin dapat dikatakan sebagai pola pemimpin dan orang yang dipimpin, ataupun orang yang seorang pelindung dan orang yang dilindungi. Dengan kata lain, laki-laki ini menjadi seorang pemimpin dan yang dipimpin olehnya itu adalah seorang perempuan. Nah, baik ataupun laki-laki melindungi perempuan. Nah, lalu adanya istilah yang mengatakan bahwasanya perempuan hanyalah mengurus rumah tangga. Itu menurut saya berdampak besar terhadap kaum perempuan, yang dimana oleh sebab itu mereka itu mendapatkan kurangnya dukungan dari keluarga untuk
membekali mereka itu dengan pendidikan yang tinggi. Dengan kata lain, mereka itu beranggapan bahwasanya ketika para kaum perempuan ini memiliki pendidikan yang tinggi, mereka itu tetap akan kembali ke dapur juga. Nah, menurut saya ini adalah persepsi yang salah ya menurut saya. Ketika perempuan itu melakukan pendidikan yang tinggi, otomatis mereka juga akan mendapatkan ilmu yang banyak juga, dan mungkin mereka dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, lalu ada juga akses sosial dan politik perempuan ini yang juga terputus. Nah, mungkin dengan kata lain, perempuan mungkin tidak boleh menjabat ataupun mengikuti politik kan. Lalu mereka juga tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat. Mungkin ini juga ada hubungannya seperti yang di awal tadi, yang mana kaum perempuan ini mendapatkan pembatasan di ruang sosial. Nah, ketika mungkin menurut saya ketika mereka mendapatkan akses politik dan juga interaksi terhadap masyarakat, kaum perempuan ini dapat melebihi kaum laki-laki. Yang mana kita tahu juga bahwasanya ada beberapa sifat yang tidak dapat dimiliki oleh kaum laki-laki, namun dimiliki oleh kaum perempuan. Misalnya seperti adanya cara yang berbeda dalam memimpin. Mungkin kaum perempuan dapat memimpin dengan cara yang lebih istilahnya lebih halus, mungkin lebih halus gitu ya. Nah, mungkin itu. Jadi menurut saya ketika seorang perempuan memiliki atau diberikan kesempatan, diberikan pendidikan yang tinggi, diberikan akses politik dan juga ruang sosial, mungkin mereka juga dapat melebihi kaum laki-laki. Nah, lanjut lagi, mungkin ada 4 istilah perempuan yang ada di masyarakat Jawa, yang dimana 4 istilah ini bukan hanya sekedar istilah saja, namun juga mengandung konsekuensi ideologis. Nah, yang pertama yaitu adalah wadon. Nah, wadon sendiri berasal dari bahasa Kawi, yang secara harfiah itu berasal yang harfiah itu artinya adalah berani, kaula atau abdi. Nah, dengan kata lain bahwasanya perempuan ini merupakan ataupun ditakdirkan sebagai seorang abdi ataupun pelayan terhadap sang suami. Nah, lalu yang kedua adalah wanito, yang dimana berasal dari 2 kata bahasa Jawa, yaitu wani dan tata. Wani sendiri berarti berani, dan juga tata artinya teratur, yang dimana dengan kata lain bahwasanya konotasi dari wani ditata ini adalah berani ditata. Dengan kata lain, perempuan ini tetap tunduk pada sang laki-laki. Nah, terus yang kedua adalah estri. Estri ini lahir dari kata esteri dalam bahasa Kawi yang memiliki arti penjurung ataupun pendorong, bahwasanya perempuan ini haruslah mampu mendorong suami ataupun membantunya. Kata lainnya mungkin begitu, membantu suami, baik itu baik dalam berbagai hal lah. Nah, yang keempat adalah putri. Nah, istilah putri ini mungkin adalah anak perempuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai gender dan juga budaya. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.